warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka perkuliahan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mohon maaf kepada seluruh mahasiswa ATN karena kelas kita harus dilakukan secara daring sehubungan dengan antisipasi pencegahan coronavirus. Pertemuan terakhir kita sudah melakukan asesmen tahap awal. Kita melakukan asesmen CPMK 1 dan CPMK 2. Maka untuk kesempatan sesi kali ini kita akan pindah ke subjek baru mengenai sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Bahan nanti akan saya coba share juga melalui PowerPoint, tetapi saya akan memberikan penjelasan singkat tentang sejarah konstitusi kita. Sejarah konstitusi Indonesia mulai dari 45, kemudian dia pindah ke 49, 50, kemudian kita kembali lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kemerdekaan dulu, sebenarnya karena kita belum memiliki badan legislatif dan juga kita belum memiliki partai politik, maka Undang-Undang Dasar di tahun 1945 itu memang disusun oleh yang namanya BPUPKI dan PPKI ya. Saya pikir seluruh mahasiswa sudah juga mengenal itu di pelajaran sejarah pada saat SMA. Pada saat itu memang pemerintah membentuk yang namanya BPUPKI dan PPKI. Kita sebut itu dia sebagai Special Commissions, komisi khusus untuk membentuk Undang-Undang Dasar. Pada saat itu sebenarnya Presiden Soekarno menyadari bahwa Undang-Undang Dasar yang dibuat BPUPKI dan PPKI itu adalah sebuah Undang-Undang Dasar kilat ya. Dalam istilah bahasa Belanda kita kenal dengan istilah revolusi Grondwet ya. Jadi karena dia adalah produk revolusi, maka sebenarnya dia tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi sebelum menyusun sebuah konstitusi yang definitif, yang permanen, ternyata 1949 agresi dari Belanda kemudian kembali masuk dan menawarkan sebuah kontrak baru, yaitu kita harus mengganti bentuk negara kita dari yang sifatnya bentuk negara kesatuan kemudian pindah menjadi negara federal. Nah, tetapi memang kenyataannya perubahan bentuk negara kita itu hanya bertahan 1 tahun karena 1950 ketika Belanda pergi, kita kembali mengadopsi negara kesatuan. Sesuai janji Presiden Soekarno menyatakan bahwa karena ini Undang-Undang Dasar, maka kita harus membentuk Undang-Undang Dasar yang definitif. Mekanismenya seperti apa? Maka 1955 pada saat itu dilakukanlah pemilihan umum pertama kali. Ketika pemilu pertama kali itu diselenggarakan, hasil dari pemilihan umum itu menjadi sebuah senat yang biasa dikenal dengan istilah Dewan Konstituante. Mereka bertugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang definitif ya. Ternyata ketika merumuskan Undang-Undang Dasar yang definitif, ada perdebatan yang kuat antara kelompok-kelompok ketika menyusun Undang-Undang Dasar yang definitif. Mereka dibagi menjadi kelompok nasionalis yang diwakili oleh PNI, kemudian Masyumi yang sebagai kelompok dari representasi kelompok Islam, kemudian yang terakhir itu adalah PKI yang mewakili kelompok sosialisme. Masing-masing faksi sebenarnya ingin mendorong agar basis ideologi itu sesuai dengan usulan masing-masing kelompok. Misalnya, basis dari Masyumi menginginkan bahwa dasar negara itu adalah Syariah Islam. Kemudian dari kelompok Partai Komunis mendorong agar dasar negara itu adalah basisnya sosialisme. Kemudian untuk nasionalis sendiri tetap mendorong bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Karena perdebatan yang kuat antara 3 kelompok itu, maka Presiden mengambil inisiatif untuk menetapkan Dekret 5 Juli 1959. Dekret itu mengandung 2 substansi, yaitu yang pertama membubarkan Dewan Konstituante, yang kemudian yang kedua itu adalah kembali mengadopsi dan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh BPUPKI dan PPKI. Perjalanan hasil riset para ilmuwan membuktikan bahwa ternyata hasil penelitian Adnan Buyung Nasution bahwa konstituante itu sebenarnya tidak gagal, tetapi di dalam
disertasinya secara implisit sebenarnya menyatakan bahwa konstituante itu sengaja digagalkan. Ada beberapa faktor pengaruh, ada beberapa asumsi yang menguat, termasuk salah satunya pada saat itu sebenarnya Presiden Soekarno juga khawatir dengan masa jabatannya karena sistem parlementer sangat kuat di era itu. Kemudian Presiden Soekarno untuk mengamankan posisinya kemudian menetapkan dekret dan kembali kepada Undang-Undang Dasar buatan BPUPKI. Dan kita tahu Undang-Undang Dasar BPUPKI sebagai revolusi groundbreak ternyata bisa bertahan hingga 54 tahun sampai dengan era Orde Baru berakhir. Itu sejarah singkat yang bisa saya share tentang sejarah konstitusi, sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ada feedback dari mahasiswa sekalian dan saya bisa jawab melalui media classroom ataupun dengan konten-konten yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.